Sekali lagi bahwa harus kita mengimani musibah itu adalah sebuah ketentuan dari Allah. Ujian itu merupakan sebuah sunatullah. Apa artinya sunatullah? Semua pasti merasakan ujian tersebut. Ini yang sekali lagi kita juga belum, masih hari ini masih di trauma dengan COVID-nya ya, yang masih sekarang ada isu Omikron. Ini musibah yang dalam kacamata agama musibah ini ada dua. Misalnya ini saya bacakan surat Al-Anbiya ayat yang 35 ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa, nafas itu pasti akan merasakan maut, mati, apapun ya. Nah, kemudian kata Allah apa ya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, wa nabluukum ya. Jadi kami akan menguji kamu ya. Dengan apa? Syarri, dengan yang buruk, wal khair, dan yang fitnah. Jadi lagi-lagi ujian ini ternyata harus kita pahami ada dua jenis dalam hidup ini. Ada ujian yang berupa syar, keburukan, misalnya sakit, kemiskinan, ya, kelaparan, termasuk gempa bumi, gunung meletus. Itu adalah fitnah atau ujian yang berupa tidak kita sukai, syar, yang buruk. Dan ada ujian yang berupa ya khair, ya, wal khair, kebaikan, sehat ujian, ya, kelapangan rezeki ujian, jabatan, popularitas ya, itu ujian. Dua-duanya ada konsekuensi, nanti akan ditanya oleh Allah terkait dengan ujian tersebut. Jadi intinya bahwa kita ini pasti akan diuji, dan kebanyakan kita kan ujian itu kalau kemalangan saja ya, sakit dengannya hanya itu saja, susah ya. Karena kalau kita lihat dampak COVID ini kan banyak orang di PHK, banyak orang yang banyaklah secara ekonomi yang merasakan itu ujian dari Allah. Dan sekali lagi harus kita ingat kata Nabi, ajabaran mukmin. Jadi sangat mengherankan kehidupan orang beriman. Kenapa? Kata Nabi, ketika dikasih ujian ya, dia tetap berhusnudzon, sehingga apa? Semuanya baik kata Nabi. Dikasih kesenangan dia bersyukur, tidak lupa diri. Dikasih kesusahan dia bersabar, dua-duanya baik. Itu dia membedakan orang beriman dengan orang kafir. Nah, ini yang sekali lagi kata Allah tadi, Allah itu akan menguji manusia dengan ujian fitnah, baik yang berupa syar ya, keburukan, kemalangan, ketidaksukaan, atau berupa tadi yang kebaikan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang tadi kita tidak mampu mengelola ya ujian tersebut dengan baik. Pastinya Allah itu menguji sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah kok berat banget si ujian tersebut ini. Ingat ya, ternyata dengan ujian itu Pak Allah juga ingin tadi ya memberikan cobaan kepada kita untuk menguji kita ini layak kasih dari orang yang beriman. Bisa jadi dengan ujian tersebut Allah ingin mendengar rintihan kita, tangisan kita. Mungkin selama ini kalau kita sehat kan lupa gitu kan, bersyukur. Kadang-kadang dengan sakit itu nikmat ibadah kita ya. Kenapa? Karena yang bayangin pasti kan mati ya Allah. Kalau mati kita ini belum siap amal kita, masih banyak dosa yang ini. Makanya dengan sakit kadang-kadang itu menjadi nikmat yang luar biasa. Kita semakin dekat dengan Allah ya. Merasakan begitu dekat kematian. Ini yang harus kita pahami. Ini semuanya baik gitu. Begitu juga yang kasih ke lapangan ya, ada kesempatan berinfak, bersedekah, membantu ketika ada kelapangan rezeki seperti itu. Jadi yang jelas kita harus mengimani semua kita akan mati, dan Allah pasti akan menguji kata Allah kepada kita ya, dengan tadi ujian yang buruk yang tidak menyenangkan maupun ujian yang kebaikan ya. Dan kata Allah, wa ilaina turja'un ya.
dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi semua kita akan kembali kepada Allah, cepat atau lambat kita akan semua akan kembali kepada Allah. Makanya dalam menghadapi ujian ini kita jangan sampai gelap mata. Oh seolah berakhir ya. Ingat, inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali kan insyaallah. Ya. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, 2 kali Allah sampaikan kepada kita. Ini kalau kita sering badai pasti berlalu, kan bahasa begitu kan? Ya pasti akan berlalu. Tinggal tadi kita mensikapi ujian tersebut, sabar apa tidak, syukur apa tidak kan? Kalau kita susah, ada yang lebih susah daripada kita kan? Ya, kalau kita sakit mungkin ada lebih sakit, ya parah sakit daripada kita. Apa artinya? Kita ya tadi ya memperhatikan ada yang lebih susah dari kita. Ini yang barangkali suasana mental inilah yang harus kita jaga dalam diri kita, keluarga kita. Yang kadang-kadang tadi banyak orang gagal dalam menghadapi ujian itu. Yang jelas kita pertama sikapi dengan husnudzon terus kepada Allah, karena pasti ujian itu ya orang itu kan tidak bisa mengisi ujian karena apa? Nggak tahu jawabannya kan? Ya, kita mungkin dikasih ujian dulu bahasanya kita kenapa nggak bisa? Karena nggak tahu jawabannya. Asyikah salah. Dia kalau yang tahu jawabannya ya dia lulus gampang. Oh ini ujian ini berarti jawabannya ini. Jadi yang jadi masalah adalah kenapa orang gagal dalam ujian? Kenapa nggak tahu jawabannya? Nah Quran adalah sebagai petunjuk hidup yang untuk memberikan jawaban masalah ujian yang awal pada kita. Kenapa semuanya itu petunjuk Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang jelas karena kita kurang memahami ya sehingga kita tidak bisa menjadikan sebagai hudan. Dan kita dalam Al-Baqarah jelas ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kuncinya ngaji begini, sedikit-sedikit kita memahami, oh petunjuknya seperti ini. Dalam semua hal kehidupan Quran itu memberikan petunjuk. Ini perlu kita belajar. Jadi kembali kita dalam mensikap fenomena yang ujiannya ada terjadi sekitar kita. Kalau ujian ini ternyata ada 2 model yang Allah berikan. Ada yang berupa keburukan dan kebaikan. Dua-duanya adalah baik ya. Kita mensikapinya, dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Dan yang jelas kata Allah, wa ilaina turja'un, semuanya itu kembali kepada Allah. Makanya kita sering diingatkan ketika ada musibah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah kembali kepada Allah. Yang jelas, mumpung Allah ngasih kesempatan hidup kepada kita, manfaatkan untuk bekal ya pahala sebanyak-banyaknya. Dan tadi bisa jadi Allah ngasih kesempatan hidup kita banyak dosa yang belum kita taubati kan gitu kan. Jangan kita banyak dosa, Allah ngasih kesempatan kita untuk bertaubat, istighfar gitu kan. Ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semakin memperbaiki diri kita dalam segala hal. Kita pupuk iman kita terus ya. Kita jaga ibadah terus kepada Allah, kita perbaiki akhlak kita baik kepada diri sendiri ya, terutama kepada Allah pastinya ya, Rasul, diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita. Ya kita dengan ngaji ini ada perbaikan dalam hidup ini. Ini barangkali jadi sekali lagi kita dalam menghadapi musibah tetap harus husnudzon terus kepada Allah ya. Kita berbaik kepada Allah, dan yang jelas ya, dengan ujian tersebut Allah ingin menguji ya, kualitas keimanan kita ya, karena orang itu tidak cukup dengan saya beriman tanpa ujian. Termasuk ujian berbeda kan, ada yang sama ujiannya, mungkin ada keluarga, ujian dari keluarga, istri, anak, ada ujian dari tetangga, dari orang tua, masing-masing dari kerjaan, dari rekan-rekan, pasti nggak akan sama. Tapi sekali kata Allah, Allah yuqadifu wasan idawus, Allah itu menakar ini ujian buat kamu ini, kamu bisa kata Allah, kalau ujian ini kamu bisa, Allah maha tahu.
Ini yang harus kita imani. Allah menguji itu kita. Mengapa kita kalau ada ujian tadi wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah, jadi karena sabar dan sebagai penolong kita terima aja ujian tersebut. Benar, kita mengadu kepada Allah. Jangan ada ujian kita pikul sendiri, nggak mungkin kita mampu. Kenapa? Kita lemah, kita fakir, kita miskin, kita hina. Maka apa? Sejatinya dengan ujian itu kita tadi ya, Allah membuka seluas-luasnya untuk mohon kepada Allah. Jangan bosan berdoa. Ibaratnya kalau orang berdoa itu kayak orang mengayuh sepeda ya. Kalau tujuannya lama-lama dengan terus ulang-ulang sampai juga gitu kan. Dia suka sepedaan misalnya kan. Kita targetnya ke misalnya Pak Pekansari kan, berapa kalau mengayuh itu ribuan, tapi kita tujuannya dengan ulang-ulang itu nggak bosan. Coba kalau sekali mendayung sampai nggak mungkin sampai kan. Nah sama doa itu begitu. Diulang-ulang lama-lama sampai juga. Ya Allah ingin menguji ini dengan doa ini, kira-kira kapan kita pas dapat dijabahnya. Dia pasti akan dijabah, cuma ijabahnya pernah ada yang langsung di dunia, ada nanti di akhir sebagai tabungan amal pahala. Jadi yakin aja, berdoa aja gitu. Kapan waktunya Allah pasti kasih gitu kan. Dan Allah lebih tahu, kita minta ini belum tentu kasih yang kita minta, Allah kasih yang lain. Ini yang kadang-kadang kita harus jaga ya, sikap seperti itu. Wallahu a'lam ya, mungkin udah mau isya ya. Silakan barang ada yang mau nambahin bertanya ya. Kita diuji semua, saya diuji semua, diuji pasti ya, nggak mungkin mustahil tanpa ujian. Nah ini pasti itu uji ya. Tadi kadang-kadang dianggapnya kalau susah aja ujian ya. Kerja ujian, yang nganggur apalagi yang lapang, yang miskin tuh ujian ya. Kita nikmati saja lah ya, tinggal kita terima bersabar dan ikhtiar. Jangan lupa berdoa terus. Semoga Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita ya Pak. Jangan sampai kita wala tamutunna illa wa antum dan ujian gagal. Sehingga kalau gagal artinya banyak yang bunuh diri. Gagal itu jaga apa namanya imannya. Ya. Itulah kehidupan orang kafir itu begitu ya. Pada kata bahwa la ta'sumi rohila ilal qaumil kafir. Janganlah kamu berdoa rahmat Allah kepada orang kafir. Ya kafir itu wajar, mereka itu nggak punya iman. Tapi kalau orang kita ngaku Islam bunuh diri, naudzubillah ya. Ini tadi sebagai yang kita tumbuhkan sikap kita. Allah itu menguji pasti kita bisa, gitu aja dulu. Dan Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang kadang-kadang kita seolah, wah Allah gimana sih, masa sih kasih ujian begini. Nah tadi karena dia tidak mensikapi jadi dengan sesuai dengan ada petunjuk Al-Quran. Kalau kita meyakini Allah menguji pasti kita bisa, kita akan sabar gitu. Jadi kalau nggak dengan kacamata Quran, seolah-olah kok ini Allah kebangetan ya, ujian kok berturut-turut terus, sehingga apa? Pesimis kita dalam menghadapi musibah, masalah, sehingga terjadi kita tidak melibatkan Allah. Padahal kita dalam segala hal harus melibatkan Allah, minta tolong petunjuk sama Allah, bimbingan dari Allah, sehingga pasti ada solusinya gitu kan. Nggak mungkin gak ada solusinya, cuman cara Allah beda-beda. Mungkin cara ada melalui orang lain ngasih nasihat kan gitu kan. Mungkin kalau finansial ada yang ngasih solusi, ini kamu butuh kerjaan, kasih suruh kerja dan sebagainya. Cara Allah kan begitu, bukan cara kayak kita nggak tahu cara Allah apa namanya menolong kita. Itu yang harus kita yakini.
bisa dengan perantara anak kita. Kadang-kadang anak kita ngasih masukan, oh iya ya, atau dari istri kita. Allah itu dalam menolong hambanya ya dengan berbagai cara, ya, min haitsu la yahtasib, dari area tak terduga, gitu. Intinya tadi kita dalam hal musibah jangan sampai berpikir tadi, ya, seolah tidak sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Itu yang kadang-kadang tentunya tadi orang itu akhirnya frustasi, stres, gitu. Kalau kita meyakini Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita, kita kan pasti bisa, gitu. Kalau bahasa hidayat, Allah itu menguji kenapa kita yang katanya kita aja bisa mampu mengatasi ujian tersebut, orang lain enggak, gitu. Jadi kalau dia pasai sesuai dengan takaran kita, nanti semakin tua ujian dari keluarga misalnya kan beda-beda. Kalau udah baru menikah dengan punya anak yang udah remaja atau udah menikah, beda ujiannya, ya, tantangannya berbeda lagi, ya, masa-masanya beda, ya. Jadi sebab pasti akan jalan terus ujian tersebut sampai mati nanti, ya. Yang tadi kita harus mensikapi tadi, Allah menguji pasti kita bisa, cuman tadi kita nggak sabar, ya. Dan kita tadi, ya, belum tahu solusinya, yang tahu Allah dalam ujian tersebut. Maka mau kita libatkan hidup ini sebenarnya kepada Allah. Ini jangan sampai kita sombong deh, saya bisa dengan orang lain. Ya, kita harus melibatkan semua, ya, kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan Bismillah, mulai Allah satu jalan dengan Bismillah, itu melibatkan Allah. Minimal Bismillah kalau belum bisa doa yang panjang, ya, doa keluar rumah, doa mau kerja, doa termasuk berhubungan suami istri dan sebagainya, melibatkan, merasa kedekatan dengan Allah, sehingga menjadi amal soleh apa yang kita kerjakan. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir kan mengimani, jadi amalnya amal biasa aja, dia kalau berbaik ma'ruf biasa, tapi nggak ada pahala, ya. Kalau kita orang beriman, kalau melakukan satu dia dengan doa Bismillah akan jadi amal soleh. Kalau itu yang